Ya, halo semuanya. Apa kabar? Masih semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar perkalian vektor. Beberapa subbabnya adalah perkalian vektor dengan skalar, perkalian titik atau dot product, perkalian silang, cross product. Kalau gitu, ayo. Oke, baik. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai perkalian vektor dengan skalar. Apa itu? Contohnya gini, misalkan ada soal nih. Seorang anak mengendarai motor dengan kecepatan 50 meter per second ke arah utara dalam waktu 10 second. Tentukan perpindahan anak tersebut dari posisi awal hingga 10 second kemudian. Nah, ini termasuk perkalian vektor dengan skalar. Gimana maksudnya? Oke, sedikit-sedikit aja. Kita ketahui adalah ada kecepatan v 50 meter per second. Ke arah utara berarti dia adalah vektor. Nah, kita tahu ada waktu. Waktu itu adalah skalar. Nah, rumus dari kedua besaran ini adalah ini. V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kalau kita ingin mencari perpindahan, maka seperti ini. Tinggal kali silang. Perpindahan sama dengan kecepatan kali waktu. Didapat adalah ini, 50 dikali 10. Hasilnya adalah 500 meter. Nah, ternyata dari contoh soal ini, kita bisa dapatkan bahwa hasil perkalian antara vektor dan skalar akan menghasilkan vektor. Lihat, perpindahan adalah vektor, kecepatan adalah vektor, waktu adalah skalar. Kecepatan dikali waktu, atau vektor kali skalar, jadinya vektor. Itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Jadi, secara matematis, perkalian vektor dengan skalar memiliki arti yang sederhana sebenarnya. Skalar kali vektor sama dengan vektor. Misalkan, hasil kali antara skalar C dengan sebuah vektor B akan menghasilkan vektor A, maka menjadi seperti ini. Nah, vektor A sama dengan skalar dikali vektor B. Nah, berarti dari sini kalau kita masuk ke vektor satuan, bisa seperti ini. Misalkan ada vektor R, XI tambah YJ. Si vektor R ini dikalikan K, maka yang X sama yang Y dikalikan juga dua-duanya. Begitu. Ini mudah lah. Selanjutnya adalah perkalian dot product. Apa itu perkalian dot product? Perkalian antara vektor utama dengan komponen vektor lain yang, nih, Bapak garis bawahi, searah vektor utama. Gimana Pak maksudnya? Oke, kita lihat sini contohnya. Bapak punya vektor A, vektor B dengan sudut theta. Ini kan lihat searah ya, ingat searah. Vektor utamanya Bapak ambil yang A, maka vektor yang lain adalah yang B. Si B itu harus searah dengan vektor A, berarti si B ini harus searah ke sini. Berarti kalau searah begini, hasilnya adalah cos. Kenapa cos? Karena si B ini menghapit sudut. Karena kan kita pengen si B ini searah dengan si A. Komponen vektor B yang searah dengan vektor A adalah B cos theta. Gitu. Maka dari sini kita dapat rumusnya adalah A dot B. Ingat ya ini, A dot B. Ini perkalian maksudnya. A kali B dengan kalinya jadi titik sama dengan AB cos theta atau besar A kali besar B cos theta. Jadi hasil perkalian titik antara dua vektor hasilnya skalar. Bukan vektor lagi. Gimana Pak contohnya? Nanti di akhir. Intinya kalian harus paham dulu ini konsepnya, oke? Next. Selanjutnya adalah perkalian silang atau cross product. Apa itu? Perkalian antara vektor utama dengan komponen vektor lain yang tegak lurus. Bedakan ya, tadi itu searah. Kalau ini tegak lurus dengan vektor utamanya. Contohnya lihat di sini lagi. Sama kayak tadi, ada vektor A, ada vektor B dengan sudut theta. Kita ambil vektor A-nya adalah vektor utama. Si vektor B, vektor lain yang harus tegak lurus dengan vektor A. Maka gimana caranya? Si B jadi kita arahkan ke sini, ke sumbu Y, biar dia tegak lurus. Maka hasilnya gimana vektor B? Vektor B jadi B sin theta terhadap vektor A. Ternyata hal ini membuktikan bahwa rumusnya menjadi A cross B. Nah, bedakan ya. Tadi Bapak bilang yang pertama adalah A dot B. Kalau sekarang A cross B menghasilkan C. Ini C apaan, Pak? Atau besar A cross B sama dengan AB sin theta. Maksudnya adalah kalau perkalian cross,
ya, hasil perkalian silang dua buah vektor atau persamaan cos adalah sebuah vektor yang arahnya tegak lurus pada bidang yang dibentuk vektor utama dan vektor lain. Maksudnya adalah pada perkalian silang atau cross product itu akan menghasilkan vektor lagi. Jadi kalau vektor dikali di cross vektor jadinya vektor. Kalau yang dot vektor dot vektor jadinya skalar gitu. Oke, baik, kita masuk ke operasi perkalian pada vektor satuan. Jadi tadi yang perkalian titik dan perkalian silang kita akan terapkan pada vektor satuan. Misalkan ada bidang nih, X, Y, Z, 3 dimensi. Nah, vektor satuan X itu Y itu J, dan Z itu K. Nah, pada perkalian titik, ingat, dia harus searah. Berarti syaratnya kalau dalam bidang atau dalam vektor satuan adalah seperti ini. Perkalian dua vektor yang sejenis harus sejenis, yaitu I kali I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan cos 0 sama dengan 1. Pak, nggak ngerti Pak maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada vektor nih I harus sama si I lagi dikalikannya, nggak boleh I sama K. I sama I, J sama J, K sama K. Kenapa harus begitu? Karena saat satu vektor ini searah, itu kan membentuk berapa derajat sudutnya? 0 derajat. Nah, ternyata cos 0 itu adalah 1. Maka, kalau dalam perkalian titik pada dua vektor, itu harus yang sejenis. I sama I saja, J sama J saja, K sama K saja. Misalkan, kalau saya pengen I sama J, Pak, gimana? Nah, gini, misalkan I sama J ya, I dan J membentuk sudut 90 derajat, maka I dan I dot J itu akan menghasilkan cos 90 derajat, dan ternyata cos 90 adalah 0. Berarti perkalian titik antara dua vektor I dan J hanya menghasilkan 0, berarti tidak akan ada hasilnya, begitu. Oke, selanjutnya adalah perkalian silang. Nah, ingat, perkalian silang itu adalah tegak lurus, kebalikannya dari yang searah. Berarti bagaimana Pak? Ini agak sedikit lebih sulit. Hah? Apaan nih Pak? Bulat-bulat? Tenang, maksudnya gini. Gak boleh yang sejenis kalau perkalian silang. Kalau ini kan I sama I. Kalau yang ini gak boleh I sama I. J sama J gak boleh, harus berbeda. IJ jadi K, KI jadi J gitu. JK jadi I. Nah, jadi maksudnya gini. Misalkan I cross J hasilnya K. J cross K hasilnya I. K cross I hasilnya J. Nah, kebalik-balik aja, jadi abis dari I dikalikan J, hasilnya pasti K. K dikali I, pasti hasilnya J. J dikalikan K, hasilnya pasti I. Nah, kalau kebalikannya gimana? Nah, I dikalikan K kan kebalik nih ya, hasilnya min J. K dikali J, min I. J dikali I, min K. Nah, ini harus dihafalkan. Contohnya lagi, kenapa Pak tadi kok nggak boleh sama? Nah, misalkan I kali I, ini I cross I harusnya. I cross I. Nah, ternyata membentuk sudut tadi berapa? 0 derajat. Tapi kan ini cos. Kalau pada perkalian silang itu sin. Ternyata sin 0 adalah 0. Maka kalau perkalian silang dua vektor yang sejenis hanya akan menghasilkan hasil yang 0 begitu. Pak, contoh soal. Oke. Oke, kita masuk ke contoh soal. Mudah kok. Ini doang. Jika diketahui vektor A sekian dan vektor B sekian, tentukan B cross A dan yang B A dot B. Gimana Pak caranya? Oke, kita pelan-pelan. Yang pertama yang A, B cross A, ingat ya, karena cross dia akan menghasilkan vektor lagi. Maka kita masukin aja dulu satu-satu. Si B ini harus ini, yang A yang ini. Nah, ingat, gak boleh kebalik. Gak boleh kebalik. Kalau B dulu, kalau A dulu yang di sini. Nah, gimana Pak habis ini? Nah, dari sini kan kita ingat, kalau cross itu nggak boleh sama dikalikannya. Berarti ini I dikalikan J, I dikalikan K. Terus yang 3J ini juga J dikalikan I, J dikalikan K. Intinya hindari yang vektor satuannya sama. Jadinya seperti ini. Nah, Pak, ngerti Pak? Tenang, dikit-dikit aja. Nih, min 1 ini dari I, min 1 ini dari yang J. Nah, I di cross J 1. Terus yang ini I sama K. Min 1 masukin ke sini, 5 masukin ke sini. Nah, I di crosskan sama K. Udah. Kan I sama I nggak boleh nih. Udah, nggak usah dibiarin aja. Sekarang yang J sama I kan ya. Min 3 kali 2 nih. Min 3 dikalikan 2. Terus ini kan J ke I. J
J cross I. Tambah, yang J ini sama J, gak usah. Yang 3J ini sama 5K ini. Masukin, min 3 kali 5. Dalam kurung, J cross K. Nah, tinggal diganti-ganti aja. Min 1 kali min 1, 1. Nah, I cross J, tadi hafalin. I cross J hasilnya akan menjadi K. Nah, ini min 1 kali 5, min 5. I cross K itu min J. Nah, min 3 kali 2, min 6. J cross I itu adalah min K. Ditambah yang ini, min 3 kali 5, min 15. J cross K, hasilnya adalah I. Gitu. Maka tinggal kita sambung-sambungkan aja. Bukan sambung-sambungin ya. Diurutkan dari I, J, dan K. Hasilnya adalah seperti ini. Min 15 kali I, min 15I. Terus yang J ini kan cuma ini doang. Min ketemu min plus 5J. Yang ini kan plus 1K tambah min ketemu min plus, jadi 6K. 6K tambah 1K, 7K. Beres. Oh gitu, paham ya? Semoga paham. Nah, yang B jauh lebih mudah lagi. Yang B ingat, kalau dot itu menghasilkan skalar. Nah, sekarang ini yang A dulu kita tulis dikali titik yang B. Nah, ingat kalau dot produk atau perkalian titik itu yang sama aja. Berarti ini 2i kali min 1i. Terus yang J kan nggak, yang J sama yang J, yang K kan nggak punya K, dikalikan 0. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, yang 2i dikalikan min 1i, jadi 2 kali min 1. I-nya kemana Pak? Hilang. Karena kan hasilnya skalar, jadi nggak usah ada vektor. Min 1J dikalikan min 3J, jadi ini min 1 kali min 3. Ditambah 5, ini kan nggak punya K, berarti kalikan 0. Nah, tinggal dikalikan aja. 2 kali min 1, min 2. Min 1 kali min 3 plus 3. 5 kali 0, 0. Jadi min 2 tambah 3 sama dengan min 1. Hasilnya skalar, tidak punya arah. Begitu. Selesai. Terima kasih.